Shalom. Selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami bersyukur malam ini masih tetap bisa siaran. Kami berdoa minta pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan dari awal sampai tamatnya siaran malam ini, dimanapun suara kami didengar. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, hiburkan yang susah, kuatkanlah yang lemah. Mari Tuhan berfirman bagi kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini untuk kita adalah kenapa orang bisa gagal. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita menjunjung tinggi firman Tuhan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Mari kita buka Alkitab kita, Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Kami ulangi, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kenapa orang bisa gagal? Itulah tema khotbah kita malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin mengutip 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Sesudah kita percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita kalau kita masih ada di dalam dunia ini kecuali firman Tuhan. Pendeta bisa salah, gereja bisa salah, buku bisa salah, tapi Alkitab tidak mungkin salah. Oleh karena itu, kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab dan membacanya setiap hari. Tahukah kita kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, mau membaca Alkitab setiap hari, 3 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Pertama, pengenalan kita pada Tuhan Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Nah, malam ini kita mau membahas, menggali
dari firman Tuhan, khususnya Amsal pasal yang ke-15 ayat 22, kenapa orang bisa gagal. Kami sengaja mengangkat tema ini supaya setiap kita boleh menjadikan firman ini jadi cermin, supaya setiap kita jauh daripada kegagalan tapi dekat dengan keberhasilan di dalam kehidupan ini. Ada 4 hal yang kami mau bagikan buat kita. Kenapa orang bisa gagal? Yang pertama, orang bisa gagal karena rasa berpengalaman. Jadi sikap kita yang merasa berpengalaman seringkali penyebab kita banyak mengalami kegagalan di dalam kehidupan ini. Kami ingin kita lihat Alkitab kita, Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-32, dikatakan demikian. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Jadi kenapa orang gagal? Penyebabnya karena merasa berpengalaman. Percaya atau tidak, semua orang ingin mengulangi kesuksesan, ingin mengulangi pengalaman-pengalaman keberhasilan yang pernah dia alami di waktu-waktu yang lalu. Nah, sadar atau tidak, hal itu seringkali menggeser kedudukan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tema ini jadi penting bagi kita, supaya kita jadi orang yang rendah hati dalam kehidupan ini. Percaya atau tidak, di dunia manapun air itu mengalir ke tempat yang rendah. Paling sedikit ada 3 ciri orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, dia bergantung kepada Tuhan. Orang yang rendah hati, dia mau ditegur. Orang yang rendah hati, dia mau belajar. Nah, kami berdoa biar kebenaran ini sungguh-sungguh menjadi cermin di dalam hidup kita, sehingga untuk hari-hari ke depan ini di mana kita boleh hidup, kita boleh melihat janji Tuhan digenapkan di dalam kehidupan kita. Jadi jelas Alkitab katakan, kenapa kita bisa gagal? Pertama, karena rasa berpengalaman. Baca Alkitab kita tentang Yosua. Yosua pernah gagal. Waktu dia merebut Jericho, apa yang terjadi? Mereka menang. Haleluya. Tapi coba kita selidiki Yosua pasal yang ke-7. Waktu mereka merebut kota Ai, mereka kalah, mereka gagal. Nah, kalau kita selidiki memang ada beberapa penyebabnya. Tapi kalau kita menelitinya, penyebabnya antara lain karena menganggap remeh, menganggap ringan. Selain memang ada dosa yang dilakukan oleh Ahan, tapi kalau kita lihat sikap daripada bangsa itu, mereka masih diselimuti, dikuasai oleh euforia daripada kemenangan, bagaimana mereka merebut Jericho. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Ini jadi pelajaran yang berharga bagi setiap kita, supaya hari-hari ke depan ini saudara dan saya lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih bersandar lagi kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya kita jauh daripada kegagalan, tapi dekat dengan keberhasilan. Yang kedua, kenapa orang bisa gagal? Yang kedua, karena kecongkakan. Mari kita buka Alkitab kita. Kami mengajak kita buka Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu.
Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya, luar biasa. Kenapa orang gagal? Yang kedua, Alkitab mencatat, menjelaskan kepada kita, karena hidup dalam kecongkakan. Kecongkakan kita lah yang membuat kita gagal. Kalau kita baca kisah Daud, kalau kita baca kisah daripada Saul, apa yang terjadi? Daud orang yang pernah jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Tetapi ada baiknya yang patut kita contoh dari Daud. Daud orang yang rendah hati. Waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dan ditegurnya dengan perumpamaan, dia bertobat. Beda dengan Saul. Saul orangnya congkak. Saul orangnya tinggi hati. Tuhan menyuruh Saul untuk membunuh Raja Agag. Tidak boleh membawa satu pung barang jarahan dari sana. Tapi yang dilaksanakan oleh Saul, kalau kita baca Alkitab kita, dia bawa Raja Agag hidup-hidup, dia tawan. Dan dia ambil domba-domba yang gemuk-gemuk. Lantas apa yang terjadi? Samuel dengar ada suara domba. Lantas dia bertanya. Dan apa yang terjadi? Saul berkata bahwa domba-domba itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tahukah kita? Disitulah muncul ayat yang berkata ketaatan lebih penting daripada korban. Samuel tegur Saul, tapi Saul memberontak. Dia tidak bisa terima, congkak. Saul berkata, hormati aku ini raja. Jangan permalukan aku di hadapan rakyatku. Lantas Samuel bergegas pergi. Dan apa yang terjadi? Saul memegang jumbai daripada baju daripada Samuel. Akhirnya baju itu robek, kata Alkitab. Angkuh. Banyak orang berdosa di dalam Alkitab, tapi tidak banyak yang punah sampai keturunannya. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas Saul punah sampai keturunannya. Ini satu pelajaran yang berharga bagi kita. Kenapa orang bisa gagal? Pertama, penyebabnya karena merasa berpengalaman, menggeser kedudukan Tuhan. Yang kedua, karena congkak, angkuh, tidak mau mentaati apa yang Tuhan katakan. Nah, yang ketiga yang kami mau sampaikan buat kita, kenapa orang gagal? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Percaya atau tidak, di dalam hidup ini, kalau kita mau jujur, bergantung kepada apa dan siapa yang kita andalkan. Kalau kita mengandalkan manusia, siapapun manusia punya keterbatasan. Manusia cuma bisa melakukan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Tapi Tuhan sanggup melakukan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Apa artinya? Dahsyat. Luar biasa. Haleluya. Jadi yang kami mau tekankan, mari kita bertobat. Haleluya. Kenapa orang gagal? Orang gagal karena tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kepintarannya, mengandalkan uangnya, mengandalkan manusia, mengandalkan teknologi. Kami mau katakan buat kita, jangan pernah menggeser Tuhan dalam kehidupan kita, tapi
Tempatkanlah Tuhan tetap jadi fokus dalam kehidupan kita. Junjung tinggi akan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami ingin kita lihat Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Satu firman Tuhan yang luar biasa yang jadi peringatan bagi kita. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin tidak berpenduduk. Sangat mengerikan. Haleluya. Nah, kalau itu dampaknya, kalau itu akibatnya, mari kita berubah. Haleluya. Jadi kenapa orang gagal? Selain karena merasa berpengalaman, congkak dalam hidup. Yang ketiga ini sangat penting, tidak mengandalkan Tuhan. Khususnya di zaman sekarang, kami mau mengajak kita, andalkan Tuhan. Kalau tidak kita akan stres. Kalau tidak kita akan sakit. Kalau tidak kita akan tertinggal. Andalkan Tuhan dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Ada orang bilang kepada kami, Pak, kalau mengandalkan Tuhan lambat, Pak, lama. Percaya atau tidak, saudara boleh berlari lebih dulu. Percaya atau tidak, yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Oleh karena itu, kenapa tidak mengandalkan Tuhan dari awalnya? Supaya tidak ada kesia-siaan di dalam kehidupan ini. Malam ini kami tegaskan buat kita, tidak ada rencana Tuhan membuat rumah tanggamu gagal. Tidak ada rencana Tuhan membuat hidupmu gagal. Tidak ada rencana Tuhan membuat usahamu gagal. Tidak ada rencana Tuhan membuat studimu gagal. Tapi seringkali kita gagal karena kita merasa berpengalaman. Kita gagal karena terlalu congkak. Dan kita gagal karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Malam ini kami mau katakan tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukannya. Percaya atau tidak, Tuhan pelukis yang agung. Lembaran hitam tidak harus diakhiri dengan kekelaman. Kalau kemarin kau gagal, dan sekarang dalam keadaan gagal, besok tidak harus gagal. Asalkan kita mau bertobat, merendahkan diri, menyadari penyebab kegagalan kita, dan kita mau datang pada Tuhan dan bangkit, memperbaikinya, dan kita mau mencoba lagi. Kami percaya ada second chance. Tuhan selalu memberikan kesempatan dan kesempatan kepada kita. Haleluya. Contoh dalam Alkitab, Simpson pernah gagal. Tapi waktu dia gagal, apa yang terjadi? Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan satu kali lagi. Ada second chance. Pertanyaan kami buat kita, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, apakah Tuhan memberikannya? Iya, Tuhan memberikannya. Malam ini juga kami mau katakan, tidak ada kata terlambat. Mari rendahkan diri kita di tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan kita. Bertobatlah sebelum membentur tembok. Haleluya. Jadi jelas kami mau katakan, orang gagal karena tidak mengandalkan Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu mulai hari ini libatkanlah Tuhan dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Percaya atau tidak? Haleluya, Tuhan kita up to date. Dia bisa diandalkan. Dari masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah studi, libatkan Dia. Maka saudara dan saya akan melihat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada.
Nanti di rumah, atau kalau kita masih di rumah saat ini, kami mau tekankan buat kita baca Yohanes pasal yang kedua tentang pesta perkawinan di Kana. Yesus diundang ke perkawinan itu. Ini satu pelajaran yang bagus bagi kita. Biasanya orang datang kepada Tuhan, mengundang Tuhan waktu dalam keadaan sulit, waktu dalam keadaan sakit, waktu dalam keadaan bangkrut. Walaupun Tuhan tidak pernah menolak, tapi sebenarnya yang paling bagus adalah seperti Yohanes pasal yang kedua ini. Dalam keadaan senang, dia libatkan Tuhan, dia hadirkan Tuhan. Karena kita nggak tahu hari esok. Manusia bisa meleset perhitungannya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Dan betul saja apa yang terjadi, air anggurnya habis. Tapi apa yang terjadi, kehadiran Tuhan menjadi jawabannya. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, praktekkan ini dalam kehidupan kita. Air anggur yang sudah habis, akhirnya Tuhan buat mujizat dan mendapatkan air anggur yang jauh lebih enak daripada sebelumnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami nggak tahu keadaanmu. Kami tahu sekarang banyak masalah. Kami tahu sekarang banyak orang di PHK. Kami tahu sekarang ekonomi lagi lambat. Tapi kami mau katakan, kita masih punya Tuhan yang sanggup tolong kita. Andalkan Dia. Kami hamba Tuhan yang tidak mempertuhankan mujizat. Kami mempertuhankan Yesus. Tapi kami percaya mujizat masih ada. Karena Yesus si pembuat mujizatnya tetap sama. Haleluya. Ada orang berkata kepada kami, andai kata dia hidup pada waktu zaman Yesus, pasti dia banyak mujizat yang dia alami. Kami katakan belum tentu. Karena di zaman Yesus banyak orang juga tidak dapat apa-apa. Yang kami mau katakan bukan soal di zaman mana kita hidup, tapi sejauh mana kita mau mentaati apa yang Tuhan katakan. Di zaman sekarang juga kalau kita mau taat, ada mujizat, ada pertolongan. Karena kasihnya, kuasanya, janjinya, firman-Nya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Yang terakhir, yang kami mau tekankan buat kita, kenapa orang bisa gagal? Yang keempat, karena suka marah, murung. Hati-hati kita yang suka marah, kita yang suka murung. Kami mau tekankan buat kita, itu energi negatif, ya, yang merugikan kita. Kami mau katakan, itu sangat-sangat merugikan kita. Kalau kita murung, marah, itu akan memproduksi adrenalin yang banyak, yang membuat kita penyakitan. Jalan darah kita akan tersendat-sendat, dan itu membuat saudara dan saya akan kehilangan banyak hal dalam kehidupan ini, termasuk kesempatan dalam kehidupan kita. Karena itu perhatikan emosi kita. Kami mau tekankan buat kita, perhatikan ini supaya hari-hari ke depan ini menjadi hari-hari yang penuh berkat bagi setiap kita. Kami mengajak kita buka Amsal 19 ayat 16. Dikatakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa yang menghina firman akan mati. Ya, haleluya. Ayat yang ke-16. Luar biasa ayat ini. Jadi kami mau tekankan buat kita, untuk kita malam hari ini, mari lepaskan diri kita dari jerat maut ini. Pilihlah mengucap syukur. Apa artinya mengucap syukur? Mengakui apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Apa artinya mengucap syukur? Memposisikan diri tetap dalam posisi di pihak Tuhan. Apa artinya mengucap syukur? No complain. Karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali kita. Kita punya keterbatasan.
Ada kalanya Tuhan tahan kita untuk tidak maju sebentar, supaya angin badai lewat, supaya malapetaka lewat. Kita nggak tahu. Karena itu mengucap syukur saja. Kalau kebenaran ini ada, kita akan melihat Tuhan memberkati kita. Kita jauh daripada kegagalan dalam kehidupan ini. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Kenapa kita bisa gagal? Pertama, karena rasa berpengalaman. Yang kedua, karena congkak. Yang ketiga, karena tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, karena suka murung, suka marah. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini, dan kita masih punya waktu sedikit malam hari ini. Dan waktu yang ada ini kita mau gunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kami mau berdoa bagi mereka yang mau menerima Yesus. Kami mau tuntun tanpa paksaan untuk kita bisa melakukannya. Yang kedua, kita mau berdoa untuk yang punya beban dan bagi mereka yang sakit. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Mari kita lakukan. Letakkan tanganmu di dadamu satu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman Tuhan. Saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Ampunilah dosa saya. Saya sadar dosa saya membawa saya kepada kebinasaan. Saya mau meninggalkan cara hidup saya yang salah. Saya mau meninggalkan dosa-dosa saya. Saya buka hati saya malam ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, ada masalah, mari letakkan tanganmu pada dadamu dua-dua. Kami mau berdoa buat engkau. Mungkin masalah kantor, masalah apa saja, masalah rumah tangga, masalah jodoh, masalah pekerjaan. Ayo, lakukan. Kalau kau percaya, malam ini malam mujizat buat kita. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami melakukan firman-Mu, kami datang kepadamu. Karena Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada dadanya, membawa semua pergumulan mereka. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung menimbun lembah. Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Terimalah mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan turun atas kehidupan. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau telingamu yang sakit, letakkan satu pada telingamu. Kalau paru-parumu, letakkan satu pada paru-parumu. Kalau ginjalmu, letakkan satu. Dan angkat tangan satu tinggi ke atas. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, kami percaya tubuh kami
adalah rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa pada saat ini, kami percaya penebusan Yesus sempurna atas kami. Penyakit, roh penyakit, kuasa penyakit, kami hardik engkau dalam nama Yesus, keluar. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Sembuhlah dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami mau berdoa syafaat, kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa saat ini juga untuk kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami juga berdoa pada saat ini di dalam nama Yesus untuk gereja Tuhan di bangsa ini. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan. Kami menyerahkan gereja Tuhan di bangsa ini. Tuhan, biar jadi suara bukan jadi gema. Biar bisa dibuka kembali. Kami berdoa biar bisa beribadah kembali. Kami berdoa buat orang-orang yang sakit di rumah sakit karena corona, Tuhan sembuhkan. Sakit apapun yang menyebabkan mereka di rumah sakit, pulihkan. Kami berdoa ya biar corona lenyap dari Indonesia. Kami berdoa perlindungan kuasa darah Yesus ada atas Indonesia. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto, Tuhan memberkatinya. Kami bersyukur untuk malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.